Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita pada malam hari ini berkesempatan untuk bisa berjumpa lagi di dalam podcast Cokam Mengaji, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang al-jamaah. Namun sebelum daripada itu, kami dari tim Cokam Mengaji turut bersedih hati, turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita semua yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semoga Allah berikan kelapangan hati bagi para korban, dan bagi korban jiwa semoga Allah berikan tempat terbaik di sisinya kelak. Sebelum daripada itu, kita tanya kabar dulu kepada Ustaz Muhammad Faisal Kais, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan para pemirsa sekalian, sekarang sedang musim yang mendukung sekali untuk mudah sakit jadi bagi para pemirsa jangan lupa jaga kesehatannya, kelola stres dengan baik jaga pola makan, jaga istirahatnya, jangan lupa berolahraga. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan juga alhamdulillah kita kali ini bisa live di tempat usahanya Ustaz Hafiz Kais di depan Terminal Magetan. Jadi ini adalah minuman jualannya Ustaz Muhammad Faisal Kais Jadi beliau itu ada usaha jadi nggak deblek seperti yang dibilang oleh yang ada di Islam Jamaah. Jadi langsung saja kita beralih ke pertanyaan pertama Ustaz. Jadi sebenarnya apa itu al-jamaah? Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jamaah itu artinya perkumpulan kaum muslimin di bawah kepemimpinan jamaah itu. Kemudian ada definisi lima pendapat yang Imam Syafi'i menerangkan bahwa al-jamaah itu yang pertama yaitu salatul a'dham, kumpulan kaum muslimin yang di dalamnya ada ulama-ulamanya, ada ulama mujtahid, ahli fikih dan lain-lain. Yang kedua yaitu para sahabat secara khusus, kemudian ulama-ulama ahli fikih, ahli usul, ulama hadis, mengikuti mereka semua ini hukumnya al-jamaah. Kemudian yang kelima, yang keempat itu tadi yang pertama apa? Yang pertama itu salatul a'dham. Kemudian ulama mujtahid secara khusus. Kemudian sahabat khusus, mengikuti sahabat secara khusus manhaj mereka. Yang keempat ulama ahli fikih, ahli usul, itu mengikuti mereka, itu juga termasuk al-jamaah. Dan yang kelima yaitu orang Islam menyepakati satu orang sebagai pemimpin mereka untuk ditaati li kitabillah wa sunnah, untuk menjalankan aturan Allah Rasul lewat Al-Quran dan Sunnah. Itu termasuk al-jamaah. Sebenarnya al-jamaah 5 ini hukumnya sama, yaitu ahlul Islam alal haqq. Jadi orang-orang Islam yang berdiri di atas kebenaran itu dimasuk adalah al-jamaah. Maksudnya al-jamaah itu. Tadi kan ini kan kayaknya kurang dari 2 menit sudah dijelaskan penjelasan rinci tentang al-jamaah. Tapi penjelasannya juga simpel bagi saya simpel saja. Nggak tahu kalau bagi para pemirsa Tapi kenapa pemahaman yang simpel ini kok rasanya tuh susah dipahami? Bisa dipahami. Baik. Ini penjelasan al-jamaah yang masa kita yang di matan Islam jamaah itu kan mengambil dasar dari yang Imam Syafi'i yang kelima tadi, mengangkat satu orang sebagai amir itu kenapa sulit
pahami. Sangat kelihatannya simpel, tapi di dalam konteks Islam jamaah kok sulit, karena kalau menurut ahli hadis, ulama-ulama, yang dimaksud imam itu kan kita harus membedah dulu. Imam itu apa? Yang dimaksud imam yang harus seperti apa? Itu harus dibedah dulu. Imam itu adalah orang yang berkuasa, karena imam, sultan, malik, apalagi itu khilafah, itu kan semua itu kan berkuasa. Dan syarat-syaratnya harus terpenuhi ketika seseorang mengangkat seorang sebagai amir atau imam. Syaratnya seperti mempunyai kekuasaan, punya sultan, mempunyai pasukan, saukah, mempunyai apa itu wilayah, kemudian dikenal, diketahui keberadaannya. Ini sudah harus terwujud semua. Kalau sudah terwujud, baru boleh diangkat sebagai imam atau amir atau sultan. Ketika pemimpin ini sudah diketahui dan diangkat sebagai amir, maka itulah amir yang dimaksud di dalam al-hadis. Kenapa kok susah? Karena dalam Islam jamaah itu memahami amir, sultan itu sama seperti dengan amir dakwah. Jadi kelompok kecil, ya seharusnya makna dari al-jamaah itu kan kelompok besar. Umat Islam, bukan kelompok besar, itu dikecilkan menjadi kelompok kecil, makanya akan susah untuk diterapkan. Ini jadi susah akhirnya. Akhirnya orang yang tidak baik pada kelompoknya yang kecil ini hukumnya keluar dari jamaah, hukumnya murtad atau kafir. Tidak baik pada amirnya dihukumi mati jahliyah dan sebagainya. Itulah yang jadi susah itu. Oh iya. Dan apa namanya? Ini sebenarnya penjelasan ini tuh Zat. Saya tuh jadi teringat materi SMP, materi PKN atau IPS ya, saya lupa. Di definisi negara, negara kan menurut apa ya, Montesquieu kalau nggak salah. Itu ada 3 itu. Ya sama seperti penjelasan tadi, ada 4. Jadi punya wilayah, punya tentara, benar itu punya tentara, punya pemerintahan, dan yang keempat itu harus diakui negara lain. Harus diakui, itu jelas. Kalau itu menurut teori negara modern. Jadi penjelasan Asy-Syatibi jadi. Iya, Asy-Syatibi itu menjelaskan 5. Kalau rinciannya syarat-syarat imam itu dari Ibnu Taimiyah. Oh, Ibnu Taimiyah. Iya, Ibnu Taimiyah kan menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memerintahkan untuk bintu'atihi, mentaati imam yang maujudin, al-maklumin, yang berwujud, wujudnya itu ada, sosoknya itu ada, tidak disembunyikan, al-maklumin, diketahui, dikenal, diakui oleh negara lain. Ya kan, itu ada memang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian. Harus diakui. Itu kalau sudah seperti itu berarti hukumnya itu baru berlaku ancaman mati jahiliyah baru berlaku. Nah ini yang jadi susah itu ketika amir penguasa ini diterapkan ke amir kelompok. Amir yang skalanya kecil itu yang jadi susah. Jadi saya ketika ingat materi SMP, lanjut Ustaz, ini pertanyaan pengembangan saja. Benarkah setelah para mantan Islam jamaah itu keluar dari kelompok Islam jamaah, itu mereka tuh sekarang tuh sebenarnya tidak menetapi al-jamaah? Betul. Tidak benar. Karena kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menganggap atau mempunyai pemahaman bahwa konsep jamaah itu harus ada beramir, berfiat, bertoat. Dan dalam kelompok kecil itu. Jadi keluar dari Islam jamaah itu tidak membuat seseorang itu keluar dari al-jamaah. Karena al-jamaah itu menurut ulama itu bukan organisasi, bukan komunitas. Jadi ulama itu menjelaskan bahwa al-jamaah itu ya menetapi kebenaran. Bila di situ ada penguasa, imam yang sah menurut syariat, maka taat kepada imamnya. Taat kepada imamnya itu sudah dikatakan jamaah. Jadi keluar dari Islam jamaah itu tidak dikatakan keluar murtad, tidak dikatakan keluar dari Islam. Justru yang membentuk jamaah sendiri dengan memahami bahwa jamaah yang saya bentuk ini adalah jamaatul muslimin,
satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang benar, itu yang malah pelaku dari bid'ah. Kalau kita mengkaji dari Imam Syatibi kemarin yang kita sempat kaji kitab Al-I'tisam itu kan iltizam jamaah ghairi jamaatul muslimin bid'ah. Jadi membentuk suatu jamaah selain jamaatul muslimin, jadi dia membentuk tanzimah sendiri, kelompok kecil, kemudian meyakini bahwa imam yang ada di kelompoknya itu merupakan imamul azam, berlaku hadis-hadis tentang ancaman bayat, maka ini dikatakan bid'ah. Jamaah bid'ah itu seperti ini, tidak diperbolehkan. Nah, iya, jadi kan tadi kan kesimpulan yang saya garis bawahi tadi dari penjelasan antum kan, menetapi jamaah itu sebenarnya menetapi kebenaran. Iya, menetapi kebenaran itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu muncul karena asumsi tadi, asumsi penanya, asumsi kebanyakan warga Islam jamaah itu ya, menetapi jamaah itu ya harus beramil, harus berkelompok. Jadi itu kan. begitu keluar dari Islam jamaah itu gabung gitu. Ya, itu gurunya harus salah pemahaman. Asumsi awalnya itu saja. Jadi para pemirsa, tolong digaris bawahi al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis itu menetapi kebenaran saja. Iya, betul. Menetapi firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Nabi ya. Iya. Jadi saat ini ada pertanyaan juga di kolom komentar ya. Jadi sahkah al-jamaahnya kelompok Islam jamaah? Nah, begini. Kelompok Islam jamaah itu ketika meyakini bahwa imamnya yang di baiat itu adalah imamul a'zam, jadi orang yang tidak baiat kepadanya dihukumi mati jahiliyah, yang keluar dari jamaahnya dihukumi murtad, maka ini hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kalau ada keyakinan seperti itu tidak sah. Berarti supaya sah gitu. Supaya sah nanti ada lagi. Jadi itu kalau mempunyai keyakinan seperti itu berarti ini sama seperti pelaku bid'ah. Tidak boleh, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga menjelaskan tentang pendirian imam. Dia mendirikan imam tapi tidak mempunyai syarat-syaratnya, tidak terpenuhi. Jamaah ini sudah terbentuk, misalkan Islam itu sudah ada, tapi dia mendirikan imam sendiri. Laisa li ahadin ayyunsib syakhsan li imamah. Jadi tidak boleh bagi seseorang mengangkat seseorang sebagai imamati jamaah muayyinah. Jadi membentuk menetapkan jamaah tertentu, orang tertentu diangkat sebagai imam tanpa pengetahuan, tanpa dikenal oleh luas. Fahadha min fi'lil ahli bid'ah, maka ini termasuk perbuatan dari ahli bid'ah. Jadi nggak boleh. Nah, bagaimana biar bisa sah? Itu menurut Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tanzim idari. Tanzim idari itu sebuah komunitas atau organisasi. Dia memang mendirikan pemimpin, mengangkat pemimpin dengan tujuan agar syiar-syiar Islam ini lebih terorganisir, terjaga. Ini biasanya yang diperbolehkan biasanya kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir, negeri kafir. Jadi dia mendirikan tanzim ini, kelompok ini atau organisasi ini untuk mengatur kaum muslimin agar bisa mempermudah mereka untuk ibadah kepada Allah. Kalau di Indonesia itu karena kaum muslimin sudah banyak dan syiar-syiar Islam sudah tegak, itu berarti kita tinggal melebur. Melebur bersama kaum muslimin yang lain. Dengan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau yang di luar negeri itu saya teringat biasanya di luar negeri itu ada Islamic Center kan? Ya betul. Islamic Center situ ada satu yang dari ilmu itu jadikan mufti. Jadi pemimpin yang mufti yang diikuti. Cuman dia tidak boleh mewajibkan untuk taati. Taat secara mutlak. Taat secara mutlak artinya keluar dari ketaatan dihukumi kafir, murtad dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak ada ikatan bai'ah, karena hukum bai'ah tidak berlaku bagi imam-imam yang skalanya ini namanya a'immatus sughra, keimaman yang skala kecil yang memang untuk meramu orang Islam yang tidak memiliki kekuasaan, ini kan tidak memiliki wilayah gitu.
Iya, Ustaz. Kalau setahu saya tuh kayak Islamic Center yang punya mufti-mufti itu paling cuma sekitar kayak penetapan awal Ramadan, Ya betul. awal Syawal. Awal Syawal. Itu kan berkaitan dengan ibadah Iya. saja. Jadi mungkin imam dakwah itu yang kayak gitu saja. Ya, Imam Daud. Imam Daud termasuk kita memberikan nasihat pada jamaahnya. Itu termasuk misalkan kayak apa ya? Kayak zaman dulu, kayak ulama-ulama zaman dulu kan punya jamaah sendiri. Oh iya. Imam Majelis sendiri. majelis sendiri. Iya, iya. Makanya kan Imam Ahmad bin Hambal ketika ada salah satu dari muridnya pindah ngaji ke tempat lain, itu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa boleh pindah tempat lain, tapi memang ilmumu yang kamu ambil dari sana kami tidak mengambil. Masih Tapi beda metode. beda metode, tapi kamu tetap saudara kami se-Islam. Ya, ya, ya. Saudara. Jadi ini melanjutkan tadi pertanyaan tadi. Lalu jamaah yang sah dan benar itu yang mana? Jamaah yang sah dan benar itu jamaah yang mengikuti ibadah, mengikuti tata cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu kita mengikuti metode mereka, manhaj mereka dalam beribadah, itu sudah benar. Juga diikuti oleh ulama-ulama. Nah, ada yang mengaku sebagai jamaah, termasuk Islam Jamaah ini mendirikan keimaman, ada strukturnya, tapi dia tidak menerima ilmu-ilmu ulama di luar kelompoknya. Sedangkan jamaah itu yang dikatakan dalam ilmu Syafi'i tadi, itu yaitu jamaah yang mengikuti fatwa-fatwa atau ijtihad-ijtihad dari ulama ketika beragama. Nah, ini beda dengan Islam Jamaah karena menganggap sudah mempunyai mufti sendiri, ulama sendiri, sehingga dia menolak ucapan fatwa ulama-ulama dari di luar kelompoknya. Gitu. Ya, jamaah yang benar yang mengikuti ulama-ulama muktabar itu, pendapatnya ulama muktabar, karena seorang ulama yang sudah diakui keilmuannya, kapasitasnya sudah diakui, dia tidak akan mungkin keluar dari rel Quran dan hadis. Ya, tadi antum menjelaskan ya apa harus mengikuti apa namanya tata cara petunjuk Rasulullah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu kenapa harus sesuai pemahaman para sahabat? Ya, karena sahabat itu yang mengetahui langsung bagaimana Al-Quran itu diturunkan, kemudian penerapannya bagaimana, dan cara prakteknya Rasulullah itu bagaimana, sahabat itu. Jadi apa namanya kayak penentunya itu di pemahaman para sahabat. Iya, penentunya pemahaman para sahabat. Memang Rasulullah mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Mahdiyin, pengganti-penggantiku yang benar, yang diberikan petunjuk. Jadi kita mengikuti para sahabat itu berarti mengikuti perintah dari Rasulullah SAW. Ya, jadi itu ya para pemirsa ya. Jadi tidak apa namanya berilmu beramal itu sesuai pemahaman 5 bab saja. Iya, betul. Jadi harus sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Dan itu mungkin yang masih apa namanya, mungkin warga Islam Jamaah masih ada yang bingung gitu ya. Jadi selanjutnya saat ini masih sama. Iya, masih seputar sama saja. Jadi apa namanya, podcast ini lahir itu kan ide awalnya gara-gara itu. Jadi kita sudah bikin video dari apa namanya bedah kitab himpunan dengan pemahaman ulama yang lurus. Kita juga sudah ada video-video pendek yang pakai papan tulis. Terus apalagi nasihat-nasihat pendek antum gitu kan. Yeah. Itu kan sudah ada semua, tapi pertanyaan yang diajukan di komentar itu terus aja. Jadi saya sampai satu sebenarnya jengkel. Satu jengkel. Iya, makanya itu saya kepikiran, adalah kita bikin podcast. Jadi semua pertanyaan itu yang diulang-ulang itu, ya itu bisa kita obrolin dari sini ya. Jadi makanya ini pertanyaannya masih seputar kemarin sudah seputar keimaman, sekarang kita jamaah yang dia masih berkaitan. Sekarang pertanyaannya, jadi apa konsekuensi tidak menetapi al-jamaah? Konsekuensi kalau tidak menetapi al-jamaah secara ini al-jamaah hak ya. Kalau yang hak, dan konsekuensinya tidak menetapi al-hak itu al-jamaah yang benar itu berarti matinya mati jahiliyah. Berlaku mati jahiliyah. Karena memang ada hadis yang man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Man mata fi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Tidak punya imam pemimpin matinya mati jahiliyah.
kemudian tidak berbaiat, matinya mati jahiliyah. Itu benar semua tadi hadis. Ya, hadisnya benar. Cuman hadis ini bukan untuk orang yang ikut organisasi, yang tadi kelompok, tapi bukan. Tapi untuk orang yang benar-benar di jamaah yang hak. Nah, orang yang sudah berada di jamaah hak, misalkan kalau zaman Rasulullah itu kan Rasulullah dengan para sahabatnya, ya kan. Berarti ketika dia keluar dari al-jamaahnya Rasulullah, otomatis dia mufarikul jamaah, otomatis at-tarikul dinihi. Berarti dia meninggalkan agamanya karena keluar dari jamaahnya Rasulullah. Yang sudah jadi. Syariat sudah diturunkan semua, aturan berlaku di situ. Pengamalan juga diawasi Rasulullah. Rasulullah langsung menjadi pengawas. Makanya orang yang membangkang perintah dari pimpinan saat itu, hukumnya mati jahiliyah. Nah, ini hadis ini itu untuk para pembangkang amir-amir yang sah. Jadi bukan kok orang yang tidak berbaiat, itu beda. Orang yang tidak berbaiat dihukumi mati jahiliyah, beda. Jadi hadis ini man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah, atau man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini bagi orang yang membangkang pemimpin negara. Misalkan kita di negara, katakanlah kita negara Indonesia, negara Islam, ya kan? Negara Islam, ada pemimpinnya. Dia memberontak pemimpin yang sah, ya kan? Memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Berarti hukumnya dia mati jahiliyah karena menimbulkan kekacauan. Makanya Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim, dia mengatakan hadza fi haqqi man lahu imamun fataraka ta'atahu. Ini hadis ini adalah untuk orang yang dia mempunyai imam, seharusnya kewajibannya dia untuk taat, tapi dia meninggalkan ketaatan. Ini hadis ini berlaku. Amma idza lam yakun imamun fala bai'ah. Dia menjelaskan Imam Nawawi, akan tetapi ketika seseorang itu tidak memiliki imam, contohnya di negeri kafir, dia tinggal di negeri kafir, ya kan, otomatis di kekuasaan penguasa orang kafir kita tidak bisa mendirikan keimaman, karena kita tidak memiliki wilayah. Yang jadi pemimpin tertinggi di negeri kafir itu adalah orang kafir. Berarti dia tidak mempunyai imam, maka hadis ini tidak berlaku. Karena hadis ini berlaku ketika seseorang berada di jamaah, sudah ada pemimpinnya, dia keluar dari jamaah itu. Ini tadi untuk membahas tentang pemberontakan itu. Mungkin ada jamaah yang bertanya, lalu bagaimana kasusnya kayak di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu kan sudah berdiri al-jamaah, tapi kan ada sahabat yang keluar, yang itu berperang memerangi pemerintah yang sah. Itu gimana, Sah? Itu kan pertama kan mereka menganggap bahwa orang yang keluar dari pemerintah yang sah itu kan dihukumi kafir, ya kan. Nah, ini al-jamaah itu kan pada dasarnya qaumul muslimin, ahlul muslimin alal haqq, di atas kebenaran. Nah, jamaah ini ijtihad, sama-sama ijtihad. Misalkan Imam Muawiyah, dia kan sebagai gubernur Syam, memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, tentara. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berada di Madinah, juga memiliki khalifah. Maka tidak boleh mendirikan dua khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib mendirikan sebagai khalifah, gubernur Syam yaitu Muawiyah menuntut kematian dari Utsman bin Affan. Makanya dia tidak mau berpihak kepada menunda sampai ditangkap itu. Nah, akhirnya adanya ijtihad, akhirnya didamaikan, bisa tahkim itu itu. Jadi ini tidak keluar dari makna al-jamaah sebenarnya, itu tidak keluar. Mereka sama-sama di atas kebenaran. Berarti bisa dipahami peperangannya tuh nggak sengaja terjadi. Iya, nggak sengaja terjadi. Maka adanya seperti itu. Namanya kacau jadi. Keadaannya kacau. Jadi maksudnya bukan dari awal tuh punya niat berontak. Tidak. Iya, betul. Itu jadi yang memberontak itu pertama kali ya Khawarij yang keluar dari dia tidak setuju dengan tahkimnya Ali bin Abi Thalib yang berdamai dengan Muawiyah. Akhirnya dia keluar dari
Ya. ketaatan pada Muawiyah dan keluar dari Ali bin Abi Thalib, mendirikan tanzim sendiri, kelompok sendiri, dan ada pemimpinnya. Itu awal mula Khawarij kumpul di situ. Bahkan gara-gara menolak rakyat itu akhirnya mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan Ali dan Muawiyah itu. Betul. Jahiliyah dia kumpul. Oh iya, betul ya. Oh iya, bisa dipahami. Baik, selanjutnya jadi apakah di Indonesia ini tidak ada al-jamaah? Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia itu al-jamaah itu, kita kembali lagi makna dari al-jamaah yang hakiki itu sebenarnya itu kan kita berada di atas kebenaran, ya kan? Kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan manhaj para sahabat, kemudian diteruskan oleh penerusnya tabiin, dan ulama-ulama saleh. Nah, itu berarti kita sudah di atas kebenaran. Kemudian di Indonesia ini sebagai pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi, makanya kita harus menjelaskan apa itu imam. Imam itu adalah contoh tokoh, pemimpin, panutan. Amir itu apa? Amir itu orang yang mengurusi pemerintahan, itu namanya amir. Sultan itu ada sultan itu penguasa, ya kan? Malik itu apa? Malik itu raja. Khilafah itu pengganti, para pengganti dari raja-raja sebelumnya. Ini kalau kita sudah ketahui maknanya, oh iya pemimpin. Kalau kita ditanya siapa pemimpin Indonesia, orang kan jelas mengatakan pemimpin Indonesia adalah Presiden Prabowo. Tidak mungkin ketika orang ditanya siapakah pemimpin Indonesia, si Fulan, kan nggak mungkin. Secara yang dikenal, yang diketahui pemimpin negara Indonesia Presiden itu sebagai pemimpin. Nah, ini jangan dikecilkan makna ini. Ini kan makna yang luas, dikecilkan menjadi makna kelompok. Itu nggak boleh. Oh ya, saya tiba-tiba teringat sebuah yang waktu di sama katanya presiden pemerintah itu ya benar amir, tapi itu urusan duniawi. Kalau ada urusan agama dan akhirat itu ya mengikuti Bapak Imam. Itu gimana? Itu namanya memisahkan, karena tugas dari penguasa, pemimpin itu di samping mengurusi keduniaan, tata cara kehidupan bermasyarakat, juga mengurusi agama. Idealnya seperti itu. Dan presiden itu juga mengurusi seperti itu. Ada menteri-menteri yang mengurusi umroh dan haji, ada pengadilan agama, ada nikah, kemudian masjid-masjid diperbolehkan atau diperbolehkan. Ini berarti diurusi agama kita juga. Dibentuk MUI juga. Dibentuk MUI itu berarti diurusi. Negara perhatian berarti ya. Negara perhatian. Makanya kita harus tahu. Jadi memang ada ulama yang mengatakan hukum negeri Islam atau bukan, itu ada ulama yang mengatakan ditinggal dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya orang Islam, maka negerinya itu orang Islam. Ketika pemimpinnya orang kafir, maka pemimpinnya menjadi orang kafir. Itu salah satu pendapat ulama. Salah satu pendapat ulama seperti itu. Ada ulama yang berpendapat ketika umat Islam di situ sudah syiarnya itu sudah wujud, sudah tegak semua, meskipun pemimpinnya itu tidak berlandaskan dengan hukum Quran hadis, maka disebut Darul Islam. Dasarnya dasarnya itu seperti Rasulullah SAW ketika akan menyerang sebuah negeri itu kan dilihat dulu ada adzan nggak, pagi hari ada adzan nggak. Kalau ada adzan, berarti Nabi tidak melanjutkan penyerangan, karena syariat sudah sampai di situ. Nah, di Indonesia itu tidak hanya azan, atau ternyata masjid-masjid di mana-mana diurusi, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Nah, kalau presidennya perempuan, beda lagi. Kalau presidennya perempuan, itu hukumnya kita sama, karena tidak boleh kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan. Maka hukum tidak perlu. Maka ketika pemimpin negara itu dipimpin oleh perempuan, maka hukum ketaatannya sama seperti kita mentaati pemimpin yang kafir dalam hal dunia saja. Jadi mereka administrasi. Jadi mereka kita tidak boleh mengurusi masalah agama. Nah, yang mengurusi agama inilah kita wakil-wakilnya saja. Ada wakil-wakilnya, ada wakil Islam kayak di Menteri Agama, kemudian Kemenang, kemudian sampai ulama yang mengurusi kita itu sebagai ulul amrinya. Nah, yang jadi pemimpin negara Indonesia yang perempuan atau bukan orang Islam itu tidak dikatakan sebagai ulul amri. Berarti cuma simbol ya? Simbol saja. Simbol dia pemimpin negara. Kita taat dalam hal dunia, administrasi saja.
Nah, itu nanti Ustaz, saya jadi ingat. Nanti apa penjelasan itu dibalik sama Islam jamaah. Jadi berarti kan sama dengan penjelasan Bapak Imam yang apa? Pemerintah itu cuma ngurusin duniawi aja yang Itu kalau pemerintahnya itu yang memimpin adalah orang kafir atau perempuan, maka tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban untuk taat dalam masalah agama, tak boleh diusia agama. Kalau dibalik seperti itu, imam Islam jamaah itu tidak syah karena syarat-syarat imamnya itu tidak terpenuhi, jadi tidak boleh. Syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Berarti bisa disimpulkan gini sama penjelasan Bapak Imam itu apa namanya, pemerintah ngurusi duniawi aja itu oke, benar lah. Terus tapi yang ngurusi dunia, yang ngurusi apa namanya akhirat atau agama itu ya ulama. Bukan Bapak Imam saja. Bukan Bapak Imam, itu bukan, beda itu kan secara tidak langsung. Kalau Bapak Imam maksudnya Amir dari Islam Jamaah itu mengakui pemerintah yang sah, pemerintah Indonesia. Itu secara tidak langsung itu justru membalik dia sendiri, berarti aku ini bukan imam yang sesuai dalil ya. Sesuai dalil itu bukan, karena dia mengatakan kita taat kepada pemerintah yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Berarti secara tidak langsung aku ini duduk, aku bukan penguasa. Iya benar. Ya kan, itu secara tidak langsung menafikan diri sebagai penguasa. Jadi kalau dia menafikan diri sebagai penguasa, kita pun juga tidak boleh memberikan baiat kita kepada Imam Islam Jamaah itu, dan ancaman baiat itu tidak berlaku. Saat ini pertanyaan pengembangan saja. Jadi kalau misalnya kita atau warga Islam Jamaah ada yang hijrah atau yang keluar, dan nanti kalau misalkan mati, itu siapa nanti yang menjadi saksikan sebagai jamaah? Nanti gimana? Nah, itu yang muncul dalam Islam Jamaah yang ayat dari surat Al-Isra itu, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Mereka dari Islam Jamaah memahami bahwa imam mereka itu akan menjadi saksi bagi jamaahnya. Memang penjelasan dari ulama, tafsirnya itu kan bi imamihim ai bi kitabihim, ada yang menjelaskan bahwa itu catatan amal. Itu memang ada seperti itu. Ada yang binabihim, dengan nabi mereka, utusan mereka, dengan nabi mereka. Berarti sesuai hadis itu tadi apa? Yang syafaat itu tadi. Syafaat itu, syafaat. Kemudian yang ketiga itu ada yang memang bi imami zamanihim, dengan imam zaman mereka. Nah, imam zaman mereka ini perlu dibedah. Ada dua. Jadi imam yang mengajak mereka kepada neraka, dan imam yang mengajak mereka ke dalam masuk dalam surga. Nah, ini jika ditaruh memang tokohnya Islam Jamaah itu bisa menjadi saksi mereka, kalau memang benar sesuai, itu bisa mengajak mereka ke surga. Tapi kalau dilihat dari dilihat dari strukturnya, maksudnya dilihat dari cara pengangkatan imamnya, kemudian ini kan nggak sesuai dengan syariah. Kemudian ijtihadnya juga banyak yang menyimpang dari syariah. Maka ini yang perlu dihati-hati. Kalau itu memang jadi imam bisa menih tokohnya dia, kuduwahnya dia, itu juga bisa menjadi saksi. Dan adapun kita, ketika kita tidak memiliki imam, kalau tidak memiliki imam, maka yang jadi saksi itu ya termasuk catatan amalan kita, bumi yang kita pijak, tangan kaki kita, ini menjadi saksi kita. Jadi semuanya jadi saksi. Jangan sampai takut, nggak cuma satu saksi itu. Gitu. Soalnya kan itu kan apa? Katanya kalau dia disaksikan sebagai jamaah nggak bisa masuk surga. Itu kan itu pemahaman yang fasid itu, yang salah, pemahaman salah itu. Baik. Tadi ada titipan pertanyaan di komentar yang baru bisa. Jadi kan sebenarnya di Islam Jamaah itu kan digembar-gemborkan tentang 5 bab. Tapi begitu misalkan di sekolah ada pelajaran pendidikan agama Islam, itu yang digembar-gemborkan ya rukun Islam, rukun iman. Nah itu tadi tanyanya lebih penting yang mana? Lebih penting yang rukun Islam dan rukun iman itu. Jelas saja. Jelas itu. Terus 5 bab gimana? Kedudukannya di dalam saya itu gimana? 5 bab itu. 5 bab itu dilihat dari konteksnya. Kalau memang yang disampaikan itu ada dasarnya
ada dalilnya, itu kan berarti memang boleh ditaati. Tapi terkadang penyampaian dari mabuk misalkan apa ngaji, ngaji kita tolakul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Benar itu ya. Benar, hadisnya benar, tapi dalam prosesnya, dalam prakteknya mengkaji hanya menerima dari mangkulannya iya, benar. Pusat. Ya. Jadi menolak menafikan dari ulama, lain, berarti yang keliru. Gitu kan. Itu sebagai contohnya. Iya. Gitu. Baik, Ustaz. Jadi sekarang kita beralih ya, Ustaz ya. Kita beralih pertanyaan mungkin tentang motif-motif apa namanya? Kenapa para mantan itu apa ya? Resolusi jamaah ya. Itu kan sering jadi senjatanya para buzzer ya. Mantan Iya kan sering kayak gitu, Ustaz. Jadi misalkan pertanyaan pertama ini saja. Jadi kenapa belakangan ini tulisan-tulisan antum itu sering benar-benar spesifik nyinggung nama Kiai Haji Nur Hasan? Nah itu apakah antum punya dendam atau antum itu sebenarnya dari kecil bercita-cita jadi imam tapi nggak keturutan? Itu gimana? Tidak ada kalimat dendam, masya Allah. Dendam itu tidak ada sama sekali, insya Allah. Yang saya kritisi itu bukan pribadinya, tapi pemahamannya beliau, Bapak Kiai Haji Nur Hasan, karena beliau sebagai pendiri, sebagai tokoh sentralnya Islam Jamaah, otomatis ketika saya mengkritisi pemahamannya, otomatis nama beliau kesebut ya. Karena dia adalah tokoh publik yang pengikutnya banyak. Jadi saya membahas beliau itu karena memang beliau itu tokoh publik, dalam gerakan itu pengikutnya itu banyak. Jadi dengar saja. Iya. Dengar juga ya. Jadi kalau saya hanya mengkritisi pemahamannya, orang yang nggak tahu ini sebenarnya siapa yang pencetusnya siapa. Itu sama seperti zaman-zaman dulu ketika Jahmiyah itu siapa? Safwan, Sa'ad bin Dirham, itu kan dikritisi semua. Fasil bin Atok. Itu kan dikritisi semua oleh ulama-ulama. Dan yang mengkritisi, yang mengkritisi Haji Nur Hasan itu bukan cuma saya Pak. Bukan dari mantan Pak. Dari orang luar pun juga mengkritisi pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan dendam. Ini bukan dendam. Sekali lagi ini bukan dendam. Jadi apa namanya? Jadi memang sudah tradisi tidak, bahkan di dalam hadis pun kan ada jarh wa ta'dil. Betul. Disebut namanya itu untuk menentukan kualitas hadis. Hadis itu agar orang itu berhati-hati. Kalau orang itu berhati-hati, ini hadisnya riwayat hadisnya seperti ini, oleh itu hafalannya lemah, itu bukan kok menjelekkan perawinya itu bukan, tapi agar orang itu hati-hati menjaga syariat. Makanya saya menyampaikan menulis Pak Nur Hasan kalau sebagai pencetus awal, dia juga sebagai tokoh dan diikuti oleh orang banyak. Dengan saya memberikan pemahaman yang salah, itu agar orang itu bisa berpikir, oh ini pemahamannya salah. Jika apa yang saya sampaikan itu salah, ya silakan dikritik balik ke apa-apa. Terbuka saja. Itu terbuka. Jadi asal tidak adu ngotot saja. Jadi selama ini kan yang saya lihat komentar para buzzer itu kan cuma adu ngotot, kayak apa ya, kita ngasih penjelasan tuh nggak mau didengerin. Satu pihak mintanya. Nah ini dari pertanyaan selanjutnya ini, kenapa ya antum termasuk semua para mantan itu semangat sekali mendakwahi Islam Jamaah, seakan-akan itu apa gimana ya? Padahal kan Islam Jamaah itu kan rumah lama itu kan sudah ke rumah baru. Nah itu kenapa kok semangat sekali? Justru karena itu rumah lama. Justru karena rumah lama dan saya tahu kondisinya betul di dalam itu seperti apa. Itu agar orang yang belum pernah masuk ke rumah itu jangan sampai masuk di rumah itu, dan agar orang yang saat ini tinggal di dalam rumah itu saya kasih tahu. Misalnya begini, rumah yang kita tempati dulu itu rumah lama itu rumahnya mau roboh karena nggak ada fondasinya lemah, terus sudah doyong, ya kan. Ini kalau kita sudah keluar dari rumah itu, maka kita peringatkan orang yang mau masuk ke rumah itu, hati-hati, rumah itu roboh yang itu kan juga akan keluar. Itu bukan kok karena dendam,
itu enggak, karena saya kasih sayang dengan orang-orang yang di dalam. itu bukan dendam. Iya, iya. Ini memang apa ya, dan kita tahu bahwa orang-orang di dalam rumah itu sebenarnya banyak orang-orang yang jujur, Iya. orang-orang yang baik, orang yang berniat mencari surga. Iya. Itu banyak. Jadi motivasi kita itu bukan dengki, tapi memang sayang dan bertanggung jawab. Jika orang yang tahu rumah itu ternyata mau roboh, kita diam. Iya. Kita diam, itu kan berarti Kita sengaja nggak boleh. ya. Makanya Imam Ahmad itu memberikan nasihat, idza sakata ahlul haq, ketika orang yang mengetahui kebenaran itu memilih untuk diam, Iya. faman bayyinahu, maka siapa lagi yang akan menerangkan kesalahan orang. Iya. Gitu loh. Jadi memang harus kita jelaskan. Ayo, saat ini juga tuduhan yang sering dilancarkan oleh para pengurus pusat, ya. Jadi apakah para mantan ini, ya, wabil khusus antum ya, apakah begitu keluar dari Islam Jamaah itu ilmunya nggak kepake, Ustaz? Makanya kok kayak nafsu banget abang ngerusuhi atau resolusi Jamaah? Bukan begitu. Ilmu yang kita terima, yang kita pelajari itu sebenarnya masih dipakai. Ya, untuk pertama untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan. Tapi ini kalau khusus untuk Islam Jamaah, kenapa pikiran mengganggu, itu sebenarnya bukan gangguan, ini meluruskan, menjelaskan penyimpangan mereka. Itu penyimpangan mereka dalam konsep Jamaah wal Imamah ini yang terpenting ini, yang paling pokok, yang paling mengakar, sumsum. Nah, jadi ini yang perlu kita kita sampaikan. Nah, menjelaskan kekeliruan orang yang keliru itu hukumnya memang wajib. Fardu kifayah saja. Iya, fardu kifayah. Ketika orang lain tidak ada yang mampu menjelaskan, ibaratnya sudah mentok capek menjelaskan, kita mempunyai kemampuan untuk menjelaskan, ya kita jelaskan. Memberikan penjelasan orang yang salah, orang yang keliru, orang yang menyimpang, itu kewajiban bagi orang yang tahu. Jadi ini bukan berarti ilmu nggak kepake, itu bukan. Jadi tanggung jawab moral, tanggung jawab agama. Berarti ini juga menjawab itu saja, menjawab tuduhannya itu kan. Kalau memang antum dari awal sakit hati atau nggak kepake, ya pastinya sejak keluar kan antum keluarnya 2018 itu pas sejak saat itu harusnya sudah vokal saja. Nyatanya baru 2025 ini. Karena dulu kan tahun 2018 kan saya lihat kan teman-teman yang keluar dari Islam Jamaah kan sudah banyak. Kemudian yang guru-guru kita tiga syekh itu kan sudah menjelaskan berkali-kali. Kemudian dengan beriringnya waktu, penjelasan tentang Islam Jamaah itu agak memudar. Apalagi di Jamaah dipagari ya. Di Jamaah dipagari, tidak boleh dibunuh karakternya tiga syekh ini. Tiga syekh ini benar-benar dibunuh karakternya. Direndahkan. Direndahkan. Dan itu disampaikan Jamaah itu tidak boleh menonton videonya tiga syekh ini. Nah ini dan ini saya melihat memang selama tahun 2018 saya memilih untuk diam, tidak berdakwah. Nah ini tahun ini saya memilih untuk kembali berdakwah walaupun lewat tulisan-tulisan. Ya mulanya dari situ saja. Ditambah ada usulan dari mantan Jamaah. Mantan sebenarnya masih bunglon waktu itu. Masih di Islam Jamaah. Hanya saja dia awalnya kan pengen mengkaji himpunan yang sesuai dengan pemahaman ulama ini seperti apa, ada kesalahan yang sampai seperti itu. Akhirnya kita buka awalnya tuh, buka pengajian himpunan itu. Dan alhamdulillah itu sambutannya positif. Sambutannya positif dan sudah hijrah dari Islam Jamaah. Iya, alhamdulillah. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi Jaka Mengaji itu justru ide dari pengurus. Awalnya pengurus saja. Masih pengurus dari Madiun. dari Madiun, terus disampaikan, itu kan ceritanya disampaikan ke saya gitu. Disampaikan saya, lalu
jelalah tuh Cak Dawud lagi main kesini Ya, ya. lalu pas Mas Dawud itu main kesini kita ngobrol, Kita silaturahim ke Mas Iwan, Ivan Hadi di Tawangmangu. langsung eksekusi itu, Eksekusi gitu. langsung mulai langsung satu hari itu langsung kita bikin channelnya. Ya, juga mengaji. Kita mengaji, kemudian Facebooknya itu kita aktifkan kembali Iya. yang vakum Berapa tahun itu ya? 5 tahun itu. Ya, jadi begitu ya pemirsa. Jadi asal usul kita masih seperti itu. Jadi ya semoga yang punya ide ini juga kesempatan pahalanya saja. Jadi jangan remehkan ide. Jadi saran dan kritik apapun dari antum yang sekiranya bisa membangun channel ini dan bisa semakin didengarkan oleh warga Islam Jamaah, ya silakan disampaikan. Nomor admin tertera di layar kaca ya pemirsa ya. Di baik selanjutnya Zat. Gini Zat, ini ada kebingungan dari orang yang mau hijrah atau yang sudah hijrah masih mula-mula itu, kenapa begitu keluar atau hijrah dari Islam Jamaah itu lalu bergabung ke komunitas yang lain, misalnya komunitasnya Salafi. Itu ternyata di Salafi sendiri juga banyak perpecahan, banyak varian Salafi tertentu itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena memang saya lihat di dalam Salafi itu memang metode dakwahnya memang berbeda-beda, dan itu sebenarnya kalau kita menyelami dunia ilmu itu sudah wajar. Karena sejarahnya mulai ditinggal Rasulullah SAW kan memang sahabat itu kan ada yang berbeda pendapat antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, tapi semuanya itu hanya masalah furu saja, masalah fikih saja, tapi masalah akidah itu tetap sama. Nah, teman-teman kita Salafi meskipun dalam masalah fikih itu ada perbedaan, ada apa ya, seolah-olah perpecahan, sebenarnya bukan perpecahan karena dalam akidahnya itu masih sama, dalam akidahnya itu masih sama. Nah, itu tidak menjadikan kita hukum Islamnya tidak sah, bukan. Karena terbiasa di dalam jamaah itu di ramut satu suara, meskipun sebenarnya sudah di dalam jamaah pun juga ada perbedaan mangkulan, padahal yang memberikan mangkulan dari sama, tapi pemahaman dari jamaah yang menerima itu berbeda. Kalau nggak ditafsirkan pusat itu, tanyakan pusat dulu. Sebenarnya sama itu, tidak di luar jamaah atau jamaah Islam itu enggak. Karena manusiawi itu. Ya, ini sama juga itu saja kayak kisahnya Imam Bukhari saja, yang apa namanya, dia punya ya teman-teman cari hadis juga jadi gurunya, juga menjadi gurunya Imam Bukhari, dia ambil hadisnya saja. Tapi ya karena hasad karena Imam Bukhari itu majelisnya lebih banyak, katanya 5.000 orang sampai banyak, sampai 5.000-an setengah gurunya itu tidak sebanyak dari Imam Bukhari, karena akhirnya ada fitnahan itu, dijebak itu ya. Jadi ya begitu ya para pemirsa. Kalau ada yang bingung kenapa di luar jamaah itu banyak perpecahan atau banyak sekilas seperti banyak perpecahan, ya itu sudah sunatullah saja. Jadi kan Nabi juga sudah mengabarkan setelah sepeninggalan beliau ya akan banyak, kita akan menjumpai banyak perpecahan saja. Dan karena itu ya makanya Nabi memerintahkan kalau sudah Fa'tazil kulla firqah, itu kan ketika perpecahan belum masalah beda. Ada di ahli bid'ah. Itu ketika umat Islam itu sudah terpecah, tercerai-berai, tidak ada yang bersatu, ya kan? Maka ini yang penyelamatan diri yang pertama itu kita selamatkan diri kita. Fa'tazil kulla firqah itu kan, selisilah mereka semua perpecahan itu. Dan ini perpecahannya sampai angkat senjata saja. Sampai angkat senjata. Jadi dia mengamalkan Islam sendirian sampai bukan ke uzlah sampai ke hutan. Itu cuma peribahasa kata-kata kiasan atau kata-kata ini. Jadi amalkan Islam itu semampu kalian sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka itu tetap dikatakan al-jamaah meskipun hanya sendirian. Maka sama seperti perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak gitu. Berarti gini saja, memahami hadis tadi itu yang disuruh meninggalkan semua firqah, sampai kalau bahasa hadis kan sampai mengembala gimana tuh, menyendiri di hutan, di lembah atau terus mengembala terus suruh menggigit itu saja. Akad pohon. Itu berarti sesuai dengan hadis itu saja
barang siapa yang beribadah di zaman fitnah itu, Zaman fitnah itu ada pahalanya sebesar hijrah. hijrah padaku itu. Berarti itu memang menggambarkan kondisi yang kacau, yang kacau sekali itu. yang nyawa benar-benar terancam. Nyawa benar-benar terancam, kacau, nggak aman. Iya. Kemudian kondisi keadaan lingkungan benar-benar fitnah itu luar biasa. Berarti kalau misalkan di Indonesia tuh ini misalkan aja, jadi kayak tahun 65 saja. Kan katanya kan tahun 65 kan kiai-kiai sama di ini ya, atau apa namanya tinggal nuduh ini PKI itu diculik katanya. Iya. Oke, berarti kalau kondisi kayak gitu, misalnya kondisi Indonesia kayak gitu baru itu saja. Iya, itu boleh diamalkan, boleh dipakai, menyelamatkan diri sendiri. Oh ya, jadi keluarga. Ya makanya itu berarti itu tadi apa? Tadi kan atau selalu menekankan jamaah itu ya menetapi kebenaran itu karena itu Iya. saja. Bukan harus berkelompok itu saja. Bukan, ini benar menetapi kebenaran itu memang tujuan awalnya itu menetapi kebenaran. Al-Jamaah itu menetapi kebenaran. Nggak ada faedahnya ketika kita berkelompok, tapi kita kesesatan. Oh iya. Iya Zat. Oke Zat. Oh ya Zatnya jadi tanyanya, lalu bagaimana menyikapi tadi Zat? Menyikapi apa namanya? Ternyata begitu kita keluar dari Islam Jamaah, keadaannya seperti itu. Ya, banyak perpecahan. Itu pertama ya kita tenang, kita pahamkan diri kita bahwa perbedaan itu wajar, ya kan, kita tenang dulu. Selama jangan sampai kita justru membuat jamaah baru. Oh iya itu. Kita tenangkan dulu, terus menguatkan. Berarti membuat jamaah baru itu kayak membuat ini kan tadi kan kondisinya kalau perang saja. Berarti kayak bentuk kelompok senjata baru ya. Iya, itu nggak boleh. Jadi kalau keadaannya di Indonesia seperti itu, misalnya kita lihat teman-teman di Ustadz Salafi seolah-olah geger terus dalam masalah ilmu, kita tenang. Kemudian kita menguatkan ilmu dasar seperti akidah, ilmu fikih, adab, tauhid itu kita kuatkan dulu. Kemudian dekat dengan ustadz sunnah yang kita pandang mempunyai sifat marok dan lembut. Oh iya. Yang kita pandang, kita ambil, dan jangan terburu-buru mengikuti kubu manapun atau mengikuti kelompok-kelompok debat. Kelompok debat ya. Jangan terburu-buru. Kemudian banyak berdoa. Oh iya. Ini apa namanya? Penjelasan antum ini mengingatkan ya awal-awal saya hijrah itu kan, ya itu memang semangat debatnya itu sangat tinggi. Jadi apa namanya? Mungkin karena masih ke bawah itu kita tuh jadi gurune jagat ya. Terus ilmu nyundul langit ya. Jadi perasaan seperti itu ya, pakai kata dalam tempurung ya, perasaan nyundul langit. Begitu tempurungnya dibuka, langitnya masih jauh. Jadi itu ya para pemirsa. Jadi kalau saya lihat itu fenomena baru hijrah terus pengen ustadz itu emang apa ya, kayaknya wajar, kayak perkataan ulama itu saja Pak. Begitu masuk memasuki ilmu itu ada 3 tahap itu ya. Iya itu. 3 tingkatan itu. Iya apa? Yang pertama sombong. Yang kedua tawadhu ya. Tawadhu. Yang ketiga merasa tidak tahu apa-apa. Ya merasa semakin tidak tahu apa-apa. Iya. Menyelami ilmu makin dalam. Iya betul. Jadi kalau masih ada sifat sombong itu berarti memang masih baru nyemplung. Kemarin ada tulisan-tulisan komentar provokatif ya. Bukan dari teman-teman kita dari Islam Jamaah, dia menyebutkan dirinya, kalau saya sih alim, saya tahu ilmunya. Itu berarti kita harus menghargai, memahami bahwa dia baru, levelnya baru ini. Jadi kita pahamkan seperti itu. Oh ya, mungkin itu bisa juga difahamkan kepada para mantan zat. Jadi kan kadang maksudnya kan kalau saya lihat kan di komentar kan juga pergulatan komentar antara mantan sama yang masih di dalam itu kan terlalu keras loh. Bahkan saling caci makinya ya nggak ada bedanya ya. Jadi gimana? Makanya gini, kita sudah keluar, Allah memberikan kita hidayah, bisa keluar dari kelompok yang seperti itu. Kita bisa tahu sendiri. Maka kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan sama seperti kelompok yang sebelumnya. Dengan kita menambah ilmu, mengupgrade ilmu kita, seharusnya ketika kita berdiskusi atau ngobrol atau menyampaikan ilmu kita, pendapat kita yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya harus dibarengi dengan tulisan-tulisan yang bagus, tidak menyinggung, dengan kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan adab dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu jangan sampai mengulik sampai sampai mencela pribadi. Oh iya betul.
Membabi Jadi buta. jadi usahakan dalam berdakwah itu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Wajadilhum bilati Wasatilhum billati hiya ahsan. ahsan gitu ya. Bantulah mereka dengan sesuatu yang Yang lebih baik, ya. yang baik. Ya mungkin cukup sekian saja. Tanya ada banyak nih. Ada yang mau disampaikan? Tidak cukup, insya Ya, Allah. saya cukup. Jadi ya begitu ya para pemirsa. Nanti misalkan ada apa yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau nomor WA admin yang tertera ya nomor saya. Jadi silahkan saja. Insya Allah nanti jika ada, insya Allah kita selanjutnya akan bahas apa saja. Ya nanti dilihat. Kita lihat nanti saja ya. Lihat Jadi, apa. jadi silakan ditanyakan bagi yang masih bingung agar ilmu semakin terang benderang ya. Dan insya Allah kita akan sering-sering membahas tentang agama, imam, bayat dan seputar itu ya, karena di dalam Islam sendiri juga gencar ya. Ya. Gencar sekali nasihat-nasihat tentang apa? Ya, tentang beramil, berbayat, bertoat gitu. Ya. Jadi cukup sekian para pemirsa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolkan itu bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lancar, Pak.